Untuk kesempatan kali ini saya hanya sekedar sharing, dan yang namanya sharing adalah mengutarakan pendapat dan berbagi pengalaman bro. Jadi untuk video ini nanti isinya hanya full ocehan saya bro. Misal ada manfaatnya ya syukurlah, tapi kalaupun nggak bermanfaat sama sekali ya syukurilah. Kalau tidak salah sekitar tahun 1997 atau 1998 gitulah, saya punya seorang teman yang kalau membuat atau merakit rangkaian elektronik, dia selalu memakai komponen yang selalu berkualitas baik. Saya sering diceramai kalau ingin hasilnya maksimal dan bebas noise, maka pakailah part yang berkualitas bagus. Saya sih tidak begitu menggubrisnya bro, karena saat itu memang tidak memungkinkan bagi saya untuk membeli part yang harganya di atas 4 kali lipat dari part-part yang biasa saya gunakan. Lagi pula beberapa teman yang lain biasa memakai part standar pasaran, hasilnya pun menurut saya tetap jos gandos dan membuat saya ngiler, karena saat itu jujur saya belum kesampaian atau belum bisa membuat sebuah amplifier yang bisa menghorekkan seisi rumah. Tuh tahun segitu bro, jadi iso gawe tapi yo kurang iso sampai horek-horek kayak wong-wong, itu belum bisa gitu ya. Nah suatu hari saya mampir ke rumah teman itu dan diperlihatkanlah sebuah power amplifier hasil rakitannya yang mempergunakan part-part yang berkualitas bagus tersebut. Kalau menurut dia sih hasilnya sudah mantap, jari ini bassnya sampai ngeber-ngeber box speakernya. Nah, tapi kalau menurut telinga saya sih suaranya ngedebel, gak ono renyai blas. Bassnya juga segitu-segitu saja. Tapi aku ya menang lah bro, ya gak mungkin kan ngomong powermu gak enak, itu kan namanya tidak menghargai hasil karya orang lain, gak ngono. Oh ya, sebelum saya lanjut, mumpung ini lagi ngomongin soal kualitas, info untuk Anda dan kalian-kalian semua bahwa soal PCB dan komponen yang berkualitas adalah glcpcb.com yang merupakan satu-satunya perusahaan yang melayani jasa cetak PCB yang profesional dan berkelas internasional. Selain melayani jasa cetak PCB, glcpcb.com juga menyediakan part elektronik bahkan sekaligus jasa assembly-nya. Assembly itu layanan pemasangan dan penyolderan langsung ke papan PCB-nya itu bro. Cara order PCB sekaligus assembly-nya adalah seperti ini. Mantap toh, cocok bagi kalian yang males nyolder-nyolder. Saya lanjut, akhirnya suatu saat gantian teman itu yang saya ajak main ke rumah saya, terus tak sumut no powerku. Arek langsung menang bro, gak ngomong opo-opo. Orang ngomong powerku suaranya gak enak, tapi ya orang nyacat ataupun maido. Ya mungkin pada karena aku mungkin ya dianggap gak enak terus menengai, mungkin gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga sih kalau menurut dia suaranya yang nggak enak, tapi yang jelas sejak saat itu dia berhenti total menceramai saya soal komponen-komponen berkualitas. Bahkan sebaliknya, ganti pelan-pelan, dia mulai sesekali nanya ini itu begitu. Jadi kesimpulan awal yang juga bisa sebagai poin pertama adalah meskipun memakai komponen yang berkualitas bukan jaminan pasti menghasilkan hasil suara dan performa yang berkualitas, dan sebaliknya memakai komponen standar pasaran bukan tidak mungkin kita tidak bisa memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu poin pertama. Saya lanjut dengan pengalaman lain yang membuat saya malu. Iya beneran malu bro, dan juga rugi. Yaitu sekitar tahun 2001 atau 2002 gitu ya. Zaman masih marak-marak dan bebasnya kaset VCD bajakan. Saya membuatkan amplifier untuk jualan VCD tersebut, membuatkan amplifier teman saya bro.
nggawene di trotoar emperan pasar bro. Alat yang tak bawa waktu itu cuma solder karo timah tok. Seingat saya avometer pun saya tidak membawanya sama sekali. Intinya proses nggawe powernya abrak-abrakan, pokoknya asal muni saja. Kabel yang dipakai pun meredeli kabel bekas PSU komputer di situ. Pokoknya akeh sing pakai barang rosokan. Tapi syukurlah meskipun proses nggawe ini sekedar asal bisa bunyi, tapi ternyata hasilnya lumayan. Kalau menurut penilaian saya sendiri, kainane dewe dilem dewe ya. Hasil suaranya terenak nomor 2 dari sekian banyak amplifier lain yang dipakai oleh pedagang lain di pasar situ. Memangnya ada satu power yang saya akui jos gandos. Ini enggak saya ceritakan soalnya nanti terlalu panjang durasi videonya. Kapan-kapan mungkin bisa saya ceritakan. Nah, kembali lagi kan. Nah, itu lagi-lagi meskipun saya memakai part standar pasaran dan proses nggawe ini asal bisa bunyi, ternyata hasilnya juga cukup lumayan. Itu menurut penilaian saya. Dan buktinya beberapa bulan setelahnya ada orang yang tertarik dengan amplifier itu dan minta dibuatkan amplifier yang sama persis. Jadi ono wong sing lewat terus kok seneng model suaranya seneng gitu ya, terus minta dibuatkan saya. Wis ceritanya gitu, panjang sebenarnya ceritanya, cuma wis pungkasannya kayak ngono ya. Ya wis saya layani, saya buatkan power amplifier dengan spesifikasi yang sama persis, podo blejet pokoknya. Bedane cuma elko PSU yang saat itu saya kasih elko gede-gede yang modelnya seperti ini. Nah, saat amplinya sudah selesai dan mau diambil sama si pemesan yang waktu itu kita janjian ketemu di pasar itu, baru dicoba dibunyikan beberapa menit, belum ada satu lagu, mendadak powernya serak dan ngeprek suaranya. Ya, elko nih moncrot keluar cairan bro, bukan meletus ya, tapi bocor metu banyu nih gitu ya. Nah, saya malu lah bro. Dan yang jelas saya juga rugi karena kalau ada kejadian kayak gini kan saya harus ganti elko lagi ya, untuk menggantikan elko yang jeblok itu ya. Ya wis lah, gak apa-apa, rugi-rugi didik ora apa-apa, yang penting tanggung jawab. Ngono ta. Dan puncaknya ketika ampli benar-benar sudah bisa berbunyi beberapa hari lagi setelah saya perbaiki gitu ya, dan sudah saya pastikan tes berhari-hari di rumah saya sendiri, itulah untuk menyerahkan kembali amplifier tersebut. Nah, di sini kembali saya dibuat kecewa dan agak malu. Enak sih enak suaranya, tapi kalau diadu secara langsung head to head lawan amplinya teman saya yang sebelumnya saya buatkan secara abrak-abrakan itu, bassnya kalah mantap. Dan secara keseluruhan punya teman saya suaranya lebih open dan lebih pure, lebih terbuka, lebih apa ya, lebih meriah gitu ya bro. Beneran waktu itu saya bingung dan merasa nggak enak dengan bapak yang pesen itu ya. Powernya kok kalah enak karo power koncoku ngono loh, padahal dia kan pesen kepingin yang suaranya seperti itu gitu ya. Tapi untunglah bapak tersebut amat sabar dan pengertian ya. Dia bilang gak apa-apa mas, iki wis enak kok timbang power kucing di rumah, jadi ini sing ngono. Tapi aku tetap merasa nggak enak lah bro, khawatir mengecewakan orang. Kok malah jadi curhat ceritanya ya bro. Ya, pokoknya yang jelas saya nggak tahu pasti kenapa saat itu hasilnya bisa beda begitu ya. Lagian itu kan 20 tahun yang lalu bro. Kalau perkiraan saya sih kualitas komponen yang saya kambing hitamkan. Komponen disalahno ya, padahal hasilnya gak becus sing rakit iki. Jadi menurut saya konsistensi atau nilai toleransi dari setiap komponen, jika komponen tersebut bukan yang berkualitas baik, menurut saya bisa jadi penyebabnya. Contoh elko yang tertera nilainya misalnya 220 mikro misalnya ya, bisa jadi nilai tersebut jika diukur secara real itu kurang dari 200 mikro. Belum lagi komponen-komponen semikonduktor aktif lain seperti transistor atau IC atau kapasitor lain lah. Itu kan kalau selisihnya beda atau beda lot atau beda AFE nya, kemungkinan besar hasil akhirnya juga akan berpengaruh begitu. Jadi memakai komponen pasaran menurut saya awa-awaan bro. Kalau lagi bejo ya hasilnya maknyus, tapi kalau lagi apes ya seng sabar aja.